dibagi menjadi tiga: akidah, syariah, akhlak. Sekarang memang yang lebih digandrungi oleh majelis-majelis taklim pembahasan tentang akidah, ya, pembahasan tentang akhlak. Ya. Kenapa? Karena zaman yang kita alami sekarang ini memang kecenderungannya, ya, generasi muda kita ini, generasi zaman sekarang ini, ya, sudah mengalami degradasi moral. Ya, salah satu di antaranya sifat qanaah sudah mulai hilang dari diri. Ketahuilah, qanaah itu asal katanya berasal dari qani'a yaqna'u qanu'an au qana'ah. Ya. Artinya apa? Artinya merasa puas, rela, ridho atas bagiannya. Secara istilahian, qanaah itu memiliki makna merasa puas, rela menerima apa yang diberikan dan yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala pada kita. Jadi kata kuncinya merasa puas. Jadi qanaah itu merasa puas. Gitu. Kalau dikasih istri satu, kudu puas. Ya, setelah puas boleh nggak tambah yang kedua? Boleh. Kalau dapat izin yang pertama. Kalau tidak dapat izin yang pertama, menimbulkan masalah, bertengkar, jangan. Walaupun itu adalah bagian dari syariatnya Allah, gitu ya. Oke. Begitu juga kita harus merasa puas. Kalau gajinya 10 juta, harus merasa puas. Ya. Jangan sampai dikasih gaji yang besar atau gaji yang kecil, kita merasa tidak puas dan kecenderungannya melakukan perbuatan-perbuatan yang dibenci oleh Allah. Apa itu? Korupsi. Ini kan? Karena banyak kan, ya, para pejabat gajinya besar, ya, tapi karena tidak ada sifat qanaah dalam dirinya, maka dia melakukan perbuatan-perbuatan yang dibenci oleh Allah. Salah satu di antaranya adalah korupsi. Ini hati-hati, berarti sifat qanaahnya dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, ada juga definisi qanaah yang lain menjelaskan qanaah itu sikap tenang dalam menghadapi hilangnya sesuatu yang sudah ada. Ya, jadi qanaah itu tidak hanya merasa puas saja, ya, atas apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi qanaah juga adalah sikap tenang ketika terjadi sesuatu yang hilang dari dirinya. Subhanallah. Ya, jadi sekali lagi qanaah itu sikap tenang. Kalau kita diberikan cobaan oleh Allah, ya, terhadap hilangnya sesuatu yang ada dalam diri kita, harus tenang, harus qanaah, karena semua itu, ya, adalah akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan milik kita. Kita hanya diberikan amanah oleh Allah. Hilang suami, gak apa-apa, nangis gak apa-apa. Mudah-mudahan dapat mengganti suami yang soleh seperti Ustaz Amin, ya. Subhanallah, soleh. Hilang motor, hilang mobil, gak apa-apa, kudu tenang. Kenapa? Karena rezeki itu, ya, tidak akan tertukar. Kalau hilang, insya Allah akan diganti oleh Allah. Maka jangan lupa doanya istirja. Doanya apa? Ada yang tahu? Doa istirja? Halo? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, harus paham itu. Tidak hanya orang yang meninggal saja, tetapi ketika kita tertimpa cobaan, musibah, bacalah doa itu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian doa lagi, Allahumma ajirni fi musibati
wakhluf li khairan minha. Harus hafal ya. Ahli sufi pernah ditanya tentang siapa sih yang paling qanaah di antara umat manusia. Kemudian ia menjawab, yaitu orang yang paling berguna bagi umat manusia dan paling sedikit upahnya. Pertanyaannya, sudahkah kita menjadi manusia yang bermanfaat buat sekitar kita? Belum. Kalau belum, maka lakukanlah hal yang terkecil yang bisa dirasakan oleh sekeliling kita. Kalau kita berada di rumah sakit, jadilah kita karyawan yang hebat. Ya, maksudnya tidak telat, rajin untuk mengupgrade diri. Kemudian jujur, itu adalah bagian dari sifat qanaah. Gitu. Ya, kalau diberikan cobaan oleh Allah, gajinya sedikit, syukur. Kudu syukur. Siapa gajinya yang paling sedikit? Ini bukan curhat ya, kudu disyukuri. Sebab apa? Kata Allah, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kita syukuri gaji yang sedikit, ya, insya Allah Allah akan tambah. Biasanya kalau gaji sedikit berkah anak-anaknya subhanallah. Ini benar, saya nggak bohong. Ya, jadi walaupun gajinya sedikit, kita bersyukur kepada Allah, semakin taat kepada Allah, semangat untuk kita beribadah kepada Allah, la azidannakum. Pasti Allah akan tambahin. Tapi kalau Amin. kita itu tidak merasa puas, tidak rela terhadap apa yang sudah diberikan oleh Allah, maka tidak akan mendatangkan keberkahan. Sifat qanaah tidak akan bisa dicapai oleh seseorang sebelum terpenuhi 3 syarat. Berapa syarat? 3. Ya, hanya di sini saya kasih ya, di tempat yang lain tidak saya kasih ya, karena memang saya tidak diundang. Oke. Yang pertama, ya, syarat qanaah itu tercapai adalah usahanya harus maksimal. Usahanya harus maksimal. Tentu usahanya itu harus yang halal. Ya. Jadi seseorang baru dikatakan qanaah kalau telah melakukan usaha yang maksimal untuk meraih rezeki, meraih karunia yang diberikan oleh Allah. Bagaimana caranya? Gawe. Gawe? Usaha, kerja. Jadi kerja itu adalah bagian dari bentuk qanaah. Setelah kita bekerja, ya, maka positif thinking, ya, jangan berburuk sangka kepada Allah. Karena ketika kita berusaha, bekerja, itu adalah bagian dari ekspresi syukur kepada Allah. Hati-hati ya. Kata Allah banyak dalam Al-Quran, ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Surah Saba ayat 13. I'malu ala Daud syukra, ya. Wa qalilun min ibadiyasy syakur. I'malu, bekerjalah kamu sekalian ala Daud, wahai keluarga Daud, syukra, sebagai bentuk syukur. Jadi ternyata Bapak Ibu bekerja dimanapun bekerjanya, asalkan bukan bekerja di tempat yang haram, itu adalah bagian dari ibadah. Subhanallah, itu adalah bentuk syukur. Jadi orang yang tidak mau gawe, orang yang tidak mau bekerja, tidak termasuk bagian dari hamba Allah yang bersyukur. Itu begitu, subhanallah. Kata Allah, wa qalilun min ibadiyasy syakur, dan sedikit dari hamba-hambaku yang bersyukur. Subhanallah, ya. Kemudian dalam surah Al-Baqarah ayat 168, 172 juga begitu. Kita diperintahkan oleh Allah untuk bekerja, bekerjanya harus melihat halal dan haram.
Kata Allah pada ayat yang global, sifatnya yang am, ya ayuhan nas, ya ayuhan ladina amanu. Kalimat begitu. Wahai sekalian manusia, kulu mimma fil ardi halalan thayyibah. Makanlah kamu dari apa-apa yang telah Allah rizkikan kepadamu yang ada di muka bumi ini, halalan thayyibah, halal lagi baik, ya. Wala tattabi'u khutuwati syaitan, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan. Innahu lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu. Maknanya apa? Maknanya ketika bekerja, ya jangan sibuk sana, sibuk sini. Kalau dalam muamalah harus melihat ya muamalah dari madiyah dan adabiyah. Ada yang ingat? Madiyah itu apa? Enggak ada yang ingat? Cius? Muamalah dalam arti fikih dibagi menjadi dua. Ada muamalah madiyah, ada muamalah adabiyah. Siapa yang paham? Kalau paham saya kasih hadiah. Lupa. Tidak. Saya kasih hadiah 100.000. Pak Ustadz, amin. Amin. Ada yang tahu? Saya kasih hadiah. Benar? Belum belajar Ustadz. Tidak ada? Oke, alhamdulillah. Saya mah sudah deg-degan, ya. Takut-takut Ustaz Amin bisa menjawab. Oke, jadi hilang ya. Mohon maaf, saya tarik kembali. Ya, muamalah madiyah itu adalah muamalah hubungan manusia dengan manusia dalam pemenuhan kebutuhan hidupnya yang sifatnya kebendaan dilihat dari objeknya Tuhan. Harus ada akadnya kalau di lembaga keuangan syariah. Jadi hati-hati. Iya. Jadi jangan coba-coba bermain api. Maksudnya apa? Jangan coba-coba mencari rezeki yang haram, rezeki yang subhan. Efeknya luar biasa. Efeknya doa kita tidak terkabul, sikap kita, attitude kita, ya karakter kita akan berubah menjadi syaitan. Benar, saya nggak bohong. Ya, kalau nggak percaya buktikan saja. Nah, itu muamalah madiyah. Kalau muamalah adabiyah adalah ya dilihat dari segi etika. Etika, tidak boleh kita menipu, tidak boleh kita mendolimi orang lain. Maka jadilah businessman, businesswoman yang jujur, yang amanah. Itu bisa dipahami. Tak begitu juga dalam bekerja. Bekerja itu kata Allah, jangan neko-neko, cari yang halal, cari yang berkah. Sebab apa? Sebab rezeki yang halal akan mendatangkan ketenangan batin. Benar. Tapi kalau rezeki yang haram akan mendatangkan kesengsaraan. Tidak bisa tidur. Kenapa? Hanya dimakan dan disimpan adalah uang haram, apalagi uang rakyat. Alhamdulillah. Banyak cerita, banyak kisah orang-orang yang melakukan korupsi, anaknya narkoba semua. Benar. Tapi banyak kita lihat orang tuanya hanya mengajar gaji saja, ya, hanya ceramah saja. Anak-anak yang menjadi anak-anak yang hebat, kuliah keyakin, subhanallah. Anak-anaknya pintar-pintar hebat-hebat, subhanallah. Ya, gitu ya, subhanallah. Ibu efek dari rezeki yang halal, benar. Ya, benar itu, mas saya nggak bohong ya. Alhamdulillah. Ya. Hadirin, hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dalam surah Al-Baqarah ayat 172, kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu. Kalau tadi ya ayyuhan nas, kalau ini ya ayyuhalladzina amanu, lebih spesifik kata Allah, lebih hebat. Apa itu? Hai orang-orang yang beriman, kulu min thayyibat, makanlah kamu dari yang baik-baik. Ma razaqnakum, dari apa yang telah kami rizkikan kepada kamu. Washkurulillah, jangan lupa bersyukurlah kamu hanya kepada Allah. Jadi orang-orang yang beriman jangan sampai lupa untuk kita bersyukur kepada Allah. Nah, harus merasa puas terhadap apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab kalau kita tidak merasa puas, cenderung akan sikut sana sikut sini. Dalam satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La
ya'tiyanna 'alan nasi zamanun la yubali mar'u bima akhadha al-mal am min halalin am min haram. Akan datang satu zaman di mana manusia sudah tidak peduli lagi rizki yang ia dapatkan, rizki yang ia peroleh, apakah dari rizki yang halal atau dari rizki yang haram. Sikat habis. Yang penting perut saya kenyang, yang penting istri saya empat, yang penting rumah saya lantai 4, yang penting mobil saya 4. Nah, hati-hati ya. Tentu hidup yang seperti ini tidak akan mendatangkan ketenangan. Coba kalau nggak percaya tanggal, kalau saya mau percaya ya, jadi jangan nego-nego. Oke. Kemudian begitu juga dalam surah Al-Mulk ayat 15. Ya, kata Allah, "Huwallazi ja'ala lakumul arda dalula." Dialah Allah yang telah menjadikan bagi kamu sekalian bumi dalula, mudah. Ya kan? Kalau kita jalan di muka bumi, gampang kan? Jalan kaki, punya mobil, naik mobil, punya motor, naik motor, punya sepeda, naik sepeda. Ya, kudu bersyukur. Kata Allah, "Famshu fi manakibiha." Silahkan kalian berjalan di muka bumi Allah ini, di segala penjuru silahkan kalian berjalan dalam rangka mencari rizki ya Allah. Wa ilaihi nusyur, kata Allah, dan hanya kepadanya lah kamu akan dibangkitkan. Maksudnya apa? Dalam mencari rezekinya Allah beriman, banyak-banyak berzikir kepada Allah. Tapi lagi-lagi ketika kita bekerja, kadang suka lupa. Jadi harus banyak berzikir. Kalau sholat kita sudah istiqomah, kemudian banyak berzikir kepada Allah, la'allakum tuflihun. Begitu kata Allah dalam surah Al-Jumu'ah. Jadi kalau ada pertanyaan, pengen beruntung tidak? Kalau pengen beruntung tidak? Pengen, pasti berdoa pengen beruntung. Pengen kaya tidak? Pengen. Kata Allah, kalimatnya, "Fa'idza qudiyatis shalah," jika kamu telah melaksanakan salat, fantashiru fil ard, bertebaranlah kalian di muka bumi Allah ini. Maksudnya bukan berjemur seperti orang bule di balik orang balik. Belum ya? Jangan ya. Kalau di balik itu dilihat salah, tak dilihat. Nah, itu kata-kata saya ya. Itu kata-kata kita di rumah. Memang luar biasa ya. Jadi fantasyiru fil ard, tebaran kalian di muka bumi ini dalam rangka apa? Wa batawu min fadlillah, dalam rangka mencari karunia Allah. Tapi ingat kata Allah, wa dzkurullaha katsiran, banyak-banyak berzikir. Jadi kalau tarawih itu dengarkanlah ayat Al-Quran. Kita sudah ada ya, subhanallah. Kemudian banyaklah berzikir, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Perbanyak beristighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Benar, siapa yang banyak berzikir kepada Allah bil ghudwi wal asal, maka akan dijawab oleh Allah rezeki yang banyak. Subhanallah. Itu janji Allah, bukan janji saya, bukan janji Ustaz tadi, bukan janji Ustaz Nasir, tidak, tapi janji Allah. Ya, subhanallah. Kemudian dalam bekerja pun memang diberikan Allah hati-hati. Ya, ini terdapat dalam surah Al-Qasas ayat 77. Kata Allah, "Wabtaghi fima ataka Allah daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wa la tabghil fasad ya wa la tabghil fasad fil ardi innallaha la yuhibbul mufsidin." Kata Allah, carilah fima ataka Allah, dari apa-apa yang telah Allah datangkan, yang telah Allah berikan kepadamu, ya, dalam akhirah, kehidupan akhirat. Maksudnya apa? Jangan lupa untuk kita mempersiapkan investasi akhirat. Kenapa? Karena ada fase kehidupan yang akan kita lalui. Sekarang kita sudah memasuki fase kedua, betul? Sedang berada di fase kedua. Fase pertama dari tidak ada menjadi ada, kita di alam rahim, betul? Dari alam rahim kita di alam dunia.
fase yang ketiga dan keempat akan kita lalui. Fase apa itu? Alam barzakh dan alam akhirat. Saya tidak tahu duluan siapa, bisa jadi duluan bapak-bapak, ibu-ibu dibandingkan dengan saya yang belakangan, atau kebalikannya saya yang belakangan, ibu dan bapak duluan, saya mah ikhlas ya. Subhanallah. Atau mau barengan? Barengan. Barengan ya Allah alam besok saya tak tahu, itu semua adalah rahasia Allah. Ya, gitu ya. Wanatan sanksiwata minat dunia, jangan lupa untuk urusan dunia. Cari juga untuk urusan dunia. Maksudnya apa? Jangan kita hanya sholat, puasa, berdoa saja di masjid tanpa bekerja. Allah tak suka, Rasul tak suka. Rasul benci terhadap orang yang tubuh dia hablum minallah ya jago, tapi hablum minannasnya mereka takut. Tidak boleh macam itu ya, tidak benar itu mah. Hati-hati ya. Boleh kita belajar akhirat, tapi jangan lupa dunia. Boleh kita belajar dunia, tapi jangan lupa akhirat. Karena kita pasti mati. Apa yang mau dibawa? Istri yang cantik, kesananya tidak akan meninggalkan kita. Ya 3 bulan, ya 5 bulan, dia akan kawin lagi. Betul atau tidak? Betul. Harta yang berlimpah, mobil di bawah kuburan tidak ada, emas, uang bawa tidak akan dibawa. Apa yang kita bawa? That's right. Kudu ingat, kudu dipikirkan. Jangan lupa. Maka lakukan investasi yang terbaik. Apa itu? Sedekah jariyah. Nanti ada hubungannya dengan Ustaz Nabi akan membahas bedanya zakat, infak dan sedekah. Bukan begitu, Kiai? That's right. Ya, jadi harus tahu membedakan zakat, infak, sedekah. Ya, ketika tahu amalkan. Kalau diamalkan, insya Allah menjadi orang hebat dan kita menjadi orang yang qanaah. Dikisahkan ya, Ibnu Athaillah mengutip sebuah kisah ini, unik kisah ini, bahwa ada seseorang hamba Allah pernah berdoa kepada Allah, ya Allah, saya tidak mau lagi bekerja, cukuplah ya Allah, saya makan 2 kali dalam sehari. Begitu, dia tidak mau kerja, cukuplah makan 2 kali satu hari. Ya, kemudian doanya itu didengar oleh Allah. Dan satu ketika dia difitnah sehingga menyebabkan dia masuk ke dalam penjara. Kalau di penjara makannya berapa kali? 2 kali. Kok tahu? Saya menjebak ya, pertanyaannya menjebak ya. Ya. Yang menjawab siapa boleh deh? Oh, dari penjara ya. Ya, jangan ya. Nabi itu tidak lagi bekerja, memang disiapkan makan ya, sehari 2 kali. Kok tahu? Ya, luar biasa. Apa itu ada beliau saja ya. Kalau marketing mainnya jauh. Ketika dia di penjara, seiring berjalannya waktu, dia merenung. Ketika dia merenung, ya, kenapa nasib begini? Tiba-tiba ada yang harewos, ada yang membisikkan, ya, apa? Engkau pernah berdoa, ya, agar engkau tidak mau bekerja, cukup hanya diberikan oleh Allah makan 2 kali bersama hari. Ingat dengan doa itu, dan dia menyesal. Kenapa dia berdoa seperti itu? Dan dia lupa berdoa untuk meminta keselamatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah itu dia bertaubat. Kira-kira hikmahnya apa itu? Kira-kira hikmahnya apa? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Doa
Doa. Yang pertama, doanya kudu yang baik-baik, yang jelas. Itu harus dipikirkan. Ya. Yang kedua, jangan berdoa kepada Allah tidak mau bekerja. Kenapa? Karena orang yang tidak mau bekerja dikategorikan sebagai abdan hamba yang tak pandai berterima kasih. Hati-hati. Jadi kalau bapak ibu keluar rumah dia tidak bekerja, ingin menghidupi anak dan istri, berkah. Dikatakan abdan syakur. Bahkan setiap langkah dari kita keluar dari rumah itu menjadi penggugur dosa subhanallah. Itu. Ya, jadi jangan terlambat ya, maaf saya bukan kayak gini saja. Oke. Yang kedua, ya, syarat seorang itu ya bisa qanaah. Syarat yang kedua adalah keberhasilan meraih hasil. Mengerti? Mengerti tidak? Ya, karena belum saya jelaskan ya. Oke. Maksudnya adalah hasil yang diraih tidak harus sesuai dengan target. Ya, sekali lagi hasil yang diraih tidak harus sesuai dengan target yang direncanakan. Misalnya target tahun depan di sebuah perusahaan pengen dapat 10 miliar, dapatnya hanya 5 miliar, maka harus harus terima, harus merasa puas karena itu yang terbaik. Bisa jadi diijabah oleh Allah dapat 10 miliar, menjadi hamba yang lupa bersyukur kepada Allah. Ada nggak begitu? Kalau kita tidak merasa puas, kita akan menjadi pribadi yang iri, hasut gitu. Ya, kita melihat ke atas, kenapa sisi tetangga saya dapat beli mobil apa, padahal ada 3 bulan. Kayaknya dia susah, kayaknya dia pepek. Itu, ya, ada nggak tetangga yang begini? Ada kedua. Itu karena memang tidak merasa puas. Alhasil suaminya disuruh untuk jadi babi ngepet. Suaminya disuruh untuk korupsi. Ada yang begini? Hati-hati ibu-ibu kalau ada yang seperti itu, bapak-bapak kudu cepat-cepat ingat kepada Allah ya. Dosa. Ya, Gusti. Oke, ya baik-baik. Allah tidak memberikan wewenang kepada manusia dalam menentukan hasil. Allah tidak melihat hasil, yang Allah lihat adalah proses. Ingat, sekali lagi Allah tidak melihat hasil, yang Allah lihat adalah proses. That's why I like you. Kata Allah dalam surah At-Taubah ayat 105, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa qul i'malu. Dan katakanlah wahai Muhammad, i'malu fa sayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. I'malu, bekerjalah kamu sekalian, fa sayarallahu 'amalakum, maka Allah akan melihat hasil usahamu. Allah akan melihat usahamu, pekerjaanmu. Tidak hanya Allah, Rasul akan melihat pekerjaanmu. Orang-orang yang beriman akan melihat pekerjaanmu. Maksudnya apa? Kalau kita sudah berniat dengan baik, bekerja dengan maksimal, dengan optimal, maka usaha kita tidak akan mengkhianati hasil. Kalau kita sudah jujur, kalau kita sudah semangat, rajin, datang ke kantor, tepat waktu, tidak bolos, tidak neko-neko, mau mungkin pimpinan berbohong, tak mungkin pasti akan diberikan bonus 2 kali gaji, 3 kali gaji. Aminnya yang besar dong. Aminnya yang besar dong. Ya, kalau misalnya hanya dikasih gaji 3 kali gaji, 4 kali gaji, jangan lupa bersyukur, zakat, infak, sedekah akan ditambah oleh Allah.
Ya. Amin. Ya. Palestina, anak yatim, insya Allah. Harta yang kita keluarkan untuk kebaikan kembali kepada diri kita sekarang. Oke. Jadi harus kita munculkan sikap qanaah dalam diri kita, ya. Jangan kita senang melihat yang di kita. Harus mengukur yang ada di bawah kita. Hadisnya untur la tandur man huwa fawqakum wa la tandur untur man huwa asfala minkum wa la tandur man huwa fawqakum. Ya. Lihatlah orang yang ada di bawahmu. Jangan kau lihat orang yang ada Atas. di atas. Paham tak tadi? Paham. Paham ya? Nah, kalau sudah paham, saya tidak akan menjelaskan lagi. Pulang berarti. Ya. Oh, saya perjelas tadi. Maksudnya, ya, kalau kita dapat gaji hanya 3 juta, kudu bersyukur. Jangan kita melihat yang di atas gajinya 50 juta. Mereka akan menimbulkan Iri, dengki. Coba lihat orang yang berada di bawah kita, masih banyak janda-janda, masih banyak gajinya itu yang 1 juta, tetapi dia merasa puas, dia menerima, dia ridho, maka Allah akan tambah nikmat yang merasa. Ya, begitu ya. Maksudnya begitu. Ya, bukan membahas masalah dan tidak, masalahnya. Ya, masalahnya. Astagfirullahaladzim. Yang ketiga, ya, merasa puas dan dengan sukarela mau berbagi. Itu kuncinya begitu. Merasa puas dan senang berbagi. Kunci sukses seorang hamba adalah salah satu di antaranya senang berbagi kepada orang lain. Pasti diberikan oleh Allah perniagaan yang tidak ada hubungannya. Itu kunci. 3 kunci sukses kata Allah. Rajin baca Quran, sholatnya jangan pulang-pulang, istiqomah dan senang berbagi. Insya Allah sukses. Gak percaya, lakukan. Ya, semakin banyak kita berbagi, maka semakin banyak pula rezeki yang dibukakan oleh Allah. Ya, baik. Ya. Seseorang yang memiliki sifat qanaah tidak akan fokus kepada berapa banyak ia diberi. Bukan fokusnya kepada jumlahnya, tetapi fokusnya kepada siapa yang memberi. Yang memberikan rezeki kepada kita siapa? Allah. Zat yang maha sempurna, zat yang maha pemberi rezeki adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika kadar yang diberikan oleh Allah kepada kita nilainya kecil, itulah yang terbaik bagi kita. Itu. Kenapa? Karena belum tentu apa yang kita inginkan, apa yang kita harapkan itu baik bagi kita. Tapi setiap apa yang sudah diberikan oleh Allah pasti itu terbaik bagi kita. Paham atau tidak? Bisa dipahami? Tidak. Tidak. Diperjelas Pak Ustaz. Maksudnya adalah ketika Allah berikan rezeki dari apa yang sudah kita usahakan, tapi dapatnya tidak sesuai dengan ekspektasi kita, maka itulah yang terbaik. Kenapa? Karena Allah Maha Tahu, kita tak tahu apa-apa. Makanya ada kalimat dalam Al-Quran, asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Mengerti? Ya. Belum saya terjemahkan hadis ini ayatnya sudah mengerti. Hebat sekali ya, subhanallah. Ya. Apa maknanya? Bisa jadi apa yang kamu benci justru itu baik bagimu. Kebalikannya bisa jadi apa yang kamu cintai justru itu buruk bagimu. Paham. Ada nggak orang yang diberikan oleh Allah harta yang berlimpah, bukan semakin syukur kepada Allah, justru dia semakin jauh dari Allah. Ada? Ada.
Wallahu alam. Korun. Oh, korun ya. Orang yang paling kaya sampai kuncinya saja dari emas. Apakah dia menjadi hamba yang pandai bersyukur? Tidak. Justru dia menjadi hamba yang sombong. Harta saya adalah hasil dari kehebatannya saya, kecerdasan saya. Tidak ada campur tangan dari Allah. Maka dia menjadi hamba yang pandai kufur, ditenggelamkan oleh Allah ke dalam bumi. Jadilah dia harta karun yang dicari-cari oleh manusia. Alhamdulillah ya. Saya lanjutkan, paham? Paham ya? Belum juga? Sudah. Astagfirullah. Oke. Ya, lihat baik-baik. Dalam surah An-Nahl ayat 97 kita diingatkan oleh Allah, man 'amila salihan min dzakarin aw unta wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Man 'amila, siapa yang beramal salihan, tentunya beramal saleh, bukan beramal salah. Ya. Min dzakarin aw unta, baik dari laki-laki maupun perempuan, wa huwa mu'min, dan dia tetap dalam keadaan beriman kepada Allah, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka sungguh kami akan berikan kehidupan yang baik. Subhanallah, dijaga oleh Allah. Wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun, dan Allah akan berikan ganjaran dengan ganjaran yang terbaik. Di mana? Di akhirat nanti. Apa itu ganjaran yang terbaik? Surga. Karena apa yang telah mereka kerjakan. Mengerti? Mengerti tidak? Subhanallah, luar biasa. Aneh ya. Imam Qushairi menjelaskan yang dimaksud dengan falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, kehidupan yang baik itu adalah kehidupan yang dilandasi dengan sifat qanaah. Ngerti? Jadi yang dimaksud dengan falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, diberikan kehidupan yang terbaik oleh Allah, adalah jaminan bagi orang-orang yang memiliki sifat qanaah dalam dirinya. Walaupun gajinya hanya pas-pasan saja, dia bisa hidup tenang, tidur nyenyak, tidak ada beban, tidak ada musuh, dengan betul? Dia bisa tidur nyenyak, makan enak, walaupun dengan laba, dengan sambal, dengan ayam bakar nikmat, terus subhanallah. Ya, dibandingkan dengan gaji 50 juta, dia tidak bisa merasakan tidur yang nyenyak. Kenapa? Karena duit yang dia dapatkan dari hasil tipu sana, tipu sini. Mending mana? Mending kecil tapi hidupnya berkah, mendapatkan ketenangan, tidur nyenyak, makan ala kadarnya, dibandingkan dengan duit banyak, ya, istrinya 4, tidur nyenyak, rumahnya mewah. Pilih mana Ustaz Amin? Gede. Tidak berani karena belum dapat izin dari istri ya. Tutup pintunya. Oke, jadi memang harus kita yakini bahwa yang berkah itu pasti mendatangkan kebahagiaan, pasti mendatangkan ketenangan. Ya, tidak diukur dari jumlahnya, ya, tidak diukur dari jumlahnya, tapi diukur dari kualitas. Banyak saya ketemui, ya, banyak saya saksikan, ya, hamba-hamba Allah yang qanaah, padahal dia hanya ngajar ngaji saja, anak lima, subhanallah, anak-anak hafal Quran semua, subhanallah, pulang dari pengajian, di rumahnya sudah banyak makanan, padahal hanya ngajar ngaji. Itulah kehidupan yang berkah, ya, gitu ya, paham ya? Ya, alhamdulillah. Terakhir dalam sebuah hadis, kun wari'an, jadilah engkau hamba yang wara', tabun 'abdan nas,
maka engkau akan menjadi hamba yang berbakti kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa kun qan'an, jadilah engkau hamba yang qana'ah, merasa puas dari apa yang diberikan oleh Allah. Takun nas, maka engkau akan menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah. Ya. Wa ahibban nas, dan cintailah manusia ma tuhibbu li nafsi, sebagaimana engkau mencintai dirimu. Takun mu'minan, maka engkau akan menjadi mukmin yang sejati. Wa ahsin jiwara man jawarka, berbuat baiklah engkau kepada tetanggamu. Takun musliman, maka engkau akan menjadi muslim yang sejati. Engkau akan selamat, tidak ada musuh. Tetangga kita berbuat baik, ya, insya Allah kita akan menjadi orang yang selamat. Amin. Wa aqillat ta'i, sedikitlah tertawa. Kalau tertawa jangan terbahak-bahak. Jangan. Kata Rasul, tumitu qalba, banyak tertawa itu dapat mematikan hati. Gitu ya. Mudah-mudahan kita bisa menjadi hamba yang qanaah, merasa puas, ikhlas, ridho terhadap apa yang diberikan dan ditentukan oleh Allah kepada kita. Insya Allah kalau sifat qanaah ini ada dalam diri kita, hidup di dunia ini tidak akan sengsara. Benar, ya. Saya dulu begitu, ya. Ketika awal menikah, tak punya apa-apa. Modal saya hanya iman dan iman. Saya hanya husnuzon kepada Allah. Kenapa? Karena Allah tak mungkin membiarkan hambanya sendirian di dunia ini. Banyak kisah yang mungkin Bapak Ibu pernah alami, tapi tanpa kita sadari kita sudah berbuat qanaah, merasa puas terhadap apa yang diberikan oleh Allah. Insya Allah qanaah kita lakukan dalam kehidupan kita, dimanapun kita berada, hidup kita akan tenang, hidup kita akan berkah, hidup kita akan nyaman. Itulah yang bisa saya sampaikan, ya. Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan.